Adapun faktor tersebut yaitu yang pertama, kualitas pribadi guru, yang kedua, pendidikan guru, yang ketiga, sarana dan prasarana pendidikan, dan yang terakhir, sistem pendidikan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya adalah sikap-sikap profesional guru. Guru profesional adalah orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang terarah serta mendasari perbuatan. Seorang profesional tentunya harus mempunyai keahlian yang didapatkan melalui proses pendidikan, dan di samping itu terdapat unsur semangat pengambilan dalam melaksanakan suatu kegiatan kerja. Pesatnya perubahan zaman dewasa ini yang akan berpengaruh terhadap anak-anak didik dan berpikir, sikap dan perilaku, khususnya terhadap mereka yang masih dalam tahap perkembangan transisi yang masih mencari identitas diri. Guru memiliki peran yang penting dalam mencetak generasi bangsa. Oleh sebab itu, guru dalam melaksanakan kewajibannya harus memikirkan dan membuat perencanaan secara seksama dalam meningkatkan kesempatan bagi siswa dengan metode yang inovatif sehingga memberikan keleluasaan siswa untuk mengoptimalkan potensinya dan pendidikan. Komitmen pada dasarnya adalah kesediaan seseorang untuk selalu mengikat diri dan mempertahankan diri dan atau mengeluarkan segala tenaga dan pikirannya untuk selalu berfokus kepada tugas-tugas organisasi sekolah. Dan sikap positif yang kuat dan terjaga dari seseorang terhadap tugas-tugas yang diembankan kepadanya. Seorang mempunyai komitmen yang tinggi akan memperlihatkan perilaku. Yang pertama, keinginan yang kuat untuk tetap pada pekerjaannya. Dua, kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin, optimal dalam melaksanakan tugasnya demi kepentingan tempat kerjanya. Dan ketiga, kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi. Dari tiga indikator ini, tampak bahwa komitmen yang tinggi dari seseorang tidak hanya dalam bentuk perilaku, disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembankan kepada seseorang, tetapi lebih jauh dari itu kesediaan untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tanggung jawab moral yang tinggi terhadap keberhasilan melaksanakan tugas-tugas organisasi dan selalu konsisten dengan misi dan tujuan yang ingin dicapai. Berikut 7 sikap profesional yang harus dimiliki guru. Yang pertama yaitu sikap terhadap peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sikap terhadap siswa. Yang ketiga, sikap terhadap pemimpin. Yang keempat, sikap terhadap pekerjaan. Yang kelima, sikap terhadap teman sejawat atau profesi. Yang keenam, sikap terhadap tempat kerja. Dan yang ketujuh, sikap terhadap organisasi profesi. Ya, selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu kompetensi guru. Menurut Peraturan Perundangan Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28 Ayat 3 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat 1 menyatakan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Standar kompetensi guru kelas SD atau MI terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Dalam Peraturan Perundangan Nomor 19 Tahun 2005, Perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 Ayat 3 dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
Rusdiananda menjabarkan tentang kompetensi pedagogik secara rinci, yaitu yang pertama menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran pengembangan yang diampu. Yang keempat penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang keenam, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Yang ketujuh, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Yang kedelapan, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Kesembilan, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang kesepuluh, melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, yaitu kompetensi kepribadian. Imran Fauzi menyatakan pada PP nomor 19 tahun 2005 dan PP nomor 32 tahun 2013 pasal 28 ayat 3 butir B dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Secara rinci, kompetensi kepribadian yaitu yang pertama, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Yang keempat, menunjukkan etos kerja dan bertanggung jawab yang tinggi. Yang kelima, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tunggu sebentar lah, masih ajan. Baik, yang selanjutnya yaitu kompetensi sosial. Dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2005 dan Peraturan Perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2013 Pasal 28 Ayat 3 dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi sosial adalah kemampuan guru dari sebagian masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Tentang kompetensi sosial secara rinci, Rusdiananda tahun 2018 menjelaskan profesi pendidik dan tenaga kependidikan yaitu bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Selanjutnya, yang keempat, kompetensi profesional. Imran Fauzi tahun 2018 di bukunya menuliskan dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2005 dan Peraturan Perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2013 Pasal 28 Ayat 3 butir C dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan Standar Nasional Pendidikan. Rusdiananda tahun 2018 merincikan tentang kompetensi profesional sebagai berikut,
Yang pertama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Yang ketiga, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Yang keempat, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Demikian materi dari kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada para penyaji atas presentasinya. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab, yaitu 3 orang penanya. Kepada teman-teman dipersilahkan untuk bertanya, ajukan via room chat Zoom. Terima kasih.